Hari itu Kamis sore tahun 1990, tepatnya pada bulan Januari seperti sekarang ini, kawasan Sampangan sore hari itu terlihat cukup mendung, bahkan mendungnya bisa dibilang cukup pekat. Itu tanda-tanda ini akan turun hujan. Sampai jam 8 malam masih belum terlihat air hujan turun. Baru pada pukul 21 atau jam 9 malam hujan tiba-tiba turun sangat deras, dan katanya itu hampir merata di semua daerah Semarang, bahkan tidak hanya Semarang bawah tapi juga di Semarang atas, termasuk daerah Ungaran sekitarnya, Gunung Pati dan sebagainya juga dilanda hujan yang cukup deras. Menurut penuturan warga, hujan berlangsung cukup lama dari jam 9 malam itu, bahkan bisa dibilang lebih dari 3 jam, sampai sekitar pukul 1 malam tiba-tiba warga yang tengah tidur pulas dikejutkan oleh suara gemuruh yang ada di Sungai Banjir Kanal Barat. Gemuruh tersebut ternyata adalah air bah atau banjir bandang kiriman dari daerah kawasan Ungaran dan Gunung Pati. Mengapa bisa terjadi air bah di Banjir Kanal Barat? Menurut informasi, itu terjadi karena tanggul yang ada di Banjir Kanal Barat itu jebol. Sehingga air yang tertahan itu meluap di wilayah Sampangan sekitarnya atau di sekitar aliran daerah daerah Banjir Kanal Barat itu. Jebolnya tanggul tersebut tentu dampaknya sangat luar biasa. Talut Sungai Banjir Kanal Barat tak mampu membendung arus, dan akibatnya air itu meluluh lantakkan hampir rata Kelurahan Sampangan, Kelurahan Bungsari, terus Kecamatan Semarang Barat. Rumah, sekolah, dan beberapa bangunan semuanya hampir tersapu air banjir bandang ini. Pemukiman warga hancur, gedung sekolah, perkantoran, dan tentu saja memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Seperti diinformasikan dari Suara Merdeka, bahwa ketinggian air pada waktu banjir malam itu sekitar jam 1 malam, kondisi gelap dan listrik tentu saja padam. Ketinggian air berada di daerah Sampangan itu sekitar 2-3 meter. Selain itu di daerah Kelurahan Pegandan air mencapai ketinggian 2,5 meter. Sementara di Kelurahan Petompon dan Bendungan sekitar Pleret itu ketinggian air mencapai 1 meter. Dan Kelurahan Bendan Ngisor itu yang dekat daerah Bendan, bawahnya Siti Kubang, itu mencapai hampir 0,6 meter atau sekitar perut orang dewasa.
Air bah yang tiba-tiba tersebut memang sebuah bencana yang tidak ada yang menduga, seperti diceritakan oleh warga sekitar. Banjir tersebut bahkan di daerah Simongan yang berada di sisi eh, barat sisi barat dari banjir Kanal Barat, itu ketinggian air bahkan ada yang melampaui rumah. Jadi bisa dibayangkan kondisi saat itu, mobil, kendaraan dan sebagainya banyak yang langsung tenggelam oleh banjir bandang tersebut. Dan tentu saja itu warga yang terlelap di dalam rumah juga ikut terbawa oleh arus banjir bandang barat, arus banjir bandang. Kondisi malam yang gelap dan sebagainya tentu membuat para warga Simongan, Sampang dan sebagainya itu tidak sempat menyelamatkan diri, apalagi pada saat itu listrik sudah dipadamkan, atau memang karena kena banjir jaringan listrik sudah padam. Dan yang paling tragis adalah peristiwa yang terjadi di sebuah pabrik garmen di Simongan yang masuk Kelurahan Bongsari. Dari saat itu karyawan garmen yang shift malam menjadi korban. Bisa dibilang ada sekitar 10 orang yang menjadi korban banjir bandang tersebut. Para karyawan itu terjebak di dalam pabrik. Ketika air bah datang, mereka tidak sempat meloloskan diri atau melarikan diri atau menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka tenggelam dan terendam air banjir hingga meninggal. Pada keesokan harinya baru diketahui bahwa efek atau dampak banjir bandang semalam itu benar-benar sangat memprihatinkan. Banyak sekali korban berjatuhan yang terseret arus dan juga mungkin hilang, itu mencapai hampir 100 orang, termasuk yang tadi terjebak di dalam pabrik di daerah Simongan. Peristiwa memilukan ini menjadi salah satu peristiwa tragedi banjir paling meninggalkan duka yang mendalam di Semarang